Luar biasa sahabat Jari Pelawi Chess. Bagaimana Mikhail Tal memberikan 3 pilihan perwira kepada pion lawan. Lihat pertandingan ini teman-teman. Begitu banyak pengorbanan yang dia berikan, tetapi hasilnya sangat menakjubkan. Bagaimana langkahnya dan strategi yang dilakukan oleh Mikhail Tal? Kita akan ulas. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Pertandingan ini kejuaraan catur dunia tahun 1981. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Rico Mascarenhas memegang buah hitam, pion D5 mengajak pertukaran pertahanan Skandinavia. Disambut oleh Mikhail Tal dan hitam menyambutnya dengan menteri. Saat putih mengancam menteri tidak mundur ke D8 melainkan ke A5. Bagaimana Mikhail Tal menghadapi pertahanan Skandinavia? Putih pion D4 dan balasan dari hitam pion C6. Mikhail Tal melanjutkan pengembangan kuda ke F3. Lalu Rico pengembangan kuda ke F6. Setelah gajah keluar ke D2, jelas mengepin posisi menteri. Ini sangat tidak nyaman. Maka dari itu, Rico memundurkannya ke C7. Langkah berikutnya Mikhail Tal, pengembangan gajah petak putih ke C4. Dan hitam, pion E6. Menutup pergerakan diagonal gajah putih. Putih menteri ke E2, lalu hitam, gajah ke E7. Biasanya teman-teman, putih akan melakukan rokade sayap raja dengan kondisi seperti ini. Tapi lihat teman-teman, ini seorang Mikhail Tal. Langkah luar biasa, pion G4. Dampak dari ini semua teman-teman, apabila pion ini dimakan dengan kuda, kita berandai sementara. Maka benteng menempatkan ke G1 dan mengancam kuda, kuda lindungi oleh pion ke H5, lalu kuda diancam oleh pion. Maka jelas, kuda harus mundur di sini ke F6. Dan benteng memukul pion yang ada di G7. Putih unggul dengan posisi seperti ini teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Rico Mascarenhas melihat hal itu, maka dia tidak memukul pion, melainkan mengeluarkan kuda ke D7. Langkah atraktif dari Mikhail Tal. Yaps, rokade sayap menteri teman-teman. Ini ada langkah brutal yang akan terjadi. Setelah hitam kembali mengancam, gajah mundur ke D3, lagi-lagi aktif dengan bermain pion. Kali ini mengancam kuda dan kuda ditempatkan ke E4. Hitam menaikkan kuda ke D5. Di sini Mikhail Tal menggeser rajanya ke B1 menyelamatkan terlebih dahulu. Setelah pion A5 dimainkan oleh Rico, Mikhail Tal kembali menaikkan pion G satu langkah. Hitam, menteri ke B6, mencoba mengepin posisi raja, tapi diabaikan begitu saja oleh Mikhail Tal. Dia menaikkan pion H4. Lalu hitam, pion C5 mengajak pertukaran. Mikhail Tal menyambut. Lalu pion tersebut dipukul dengan kuda, sekaligus agar kuda bisa aktif untuk menyerang raja putih. Tetapi di sini Mikhail Tal langsung skak teman-teman. Dan skak ini ditutup oleh gajah. Mikhail Tal melakukan penyerahan permainan. Dia tidak memerlukan gajah petak putih. Dengan kondisi ini, setelah kuda memukul gajah, Mikhail Tal kembali mengaktifkan pion H5. Di sini teman-teman, Rico malahan melakukan rokade sayap raja, dangerous position, dan ini sangat disambut Mikhail Tal dengan luar biasa strategi pion G6. Apa langkahnya teman-teman? Setelah hitam pion H6, pengorbanan pertama terjadi. Yaps, pion dipukul oleh gajah. Kita berandai apabila gajah dipukul oleh pion, maka putih akan menggeser menterinya, mengancam posisi pion, raja melindungi pion, dan pion pukul pion. Apabila benteng berusaha melindungi pion yang ada di H6, di sini putih sudah jelas teman-teman mengaktifkan kuda, manuver ke D4,
ada ancaman nantinya benteng ke G1. Putih sangat unggul di situ, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Rico Mascarenhas tidak memukul gajah. Apa langkah yang diambilnya, teman-teman? Yaps, dia menaikkan pion F5 mengancam kuda. Dan teman-teman, luar biasa Mikhail Tal. Membiarkan gajah, membiarkan kuda. Dia memukul kuda dengan benteng. 3 pilihan sekarang untuk hitam. Memukul benteng, memukul kuda, atau memukul gajah. Langkah yang tidak bisa kita pikirkan teman-teman sebelumnya. Pesulap dari Riga membuktikannya di sini. Kita berandai sebelum melakukan langkah aslinya. Kita beranggapan pion pukul kuda. Maka ini akan terjadi. Yaps. Benteng pukul kuda dan mengancam posisi gajah. Dan apabila di sini hitam mencoba mengambil gajah yang ada di H6 dengan pion, maka jelas putih akan memukul pion terlebih dahulu dengan menteri. Ancaman sangat berbahaya. Hitam melindungi gajah dan kuda aktif ke E5. Menteri mencoba memakan pion. Teman-teman, inilah yang akan terjadi. Kuda G4 mengancam menteri dan mengancam pion yang ada di H6. Menteri mengajak pertukaran, tetapi apa teman-teman? Yap, skak. Dan di sini putih sangat unggul. Jelas sangat unggul teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Rico Mascarenhas tidak memukul kuda dengan pion. Dia mengambil benteng dengan pion. Lanjutan dari Mikhail Tal, manuver kuda ke G3. Lalu hitam dengan langkah benteng mengepin posisi menteri, menempatkan benteng ke E8 dan menteri geser ke D2, mengancam pion, ancaman skak nantinya ke depan. Di sini Rico melakukan spekulasi, teman-teman. Langkah hitam, kuda C5, lalu gajah ditarik mundur ke F4 oleh Mikhail Tal. Lihat teman-teman, kuda kembali ke E6, lalu pion H6. Penempatan benteng dilakukan oleh hitam ke F6. Yaps, pion pukul pion, Mikhail Tal. Lalu pion dipukul oleh kuda. Lihat teman-teman, kalian pelajari pengorbanan berikutnya yang dilakukan oleh Mikhail Tal di sini. Lihat teman-teman, gajah dikorbankan. Di sini tidak terlihat apa-apa oleh Rico, maka dia menyambutnya. Dampaknya 4 langkah ke depan setelah menteri pukul gajah. Mikhail Tal melakukan langkah spekulasi yang sangat tinggi teman-teman. Kalian tahu langkahnya apa? Yaps teman-teman, skak, benteng ke-8. Tidak banyak pilihan, benteng harus dimakan dengan raja. Luar biasa strategi yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Setelah raja pukul benteng, lalu menteri menghampiri ke H6. 1 langkah ke G8, lalu menteri jelas ke H7. 1 langkah ke F8 dan diakhiri dengan menteri H8 skakmat. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Bagi kalian yang baru bergabung di Jadi Pelawit, welcome. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.